Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun di pelosok negeri, pada abad 21 ini, pendidikan di Indonesia harus merata, kritis, adaptif, kreatif, dan inovatif. Perkenalkan, nama saya Nur Huda dari SMP Satap 9 Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Pada kegiatan lomba apresiasi GTK 2025, saya mengangkat judul Pelita Harapan di Ujung Negeri, mendidik dengan cinta, membangun masa depan. Dengan jarak tempuh 161 km dari pusat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tersembunyi sebuah desa yang seakan berdiri di ujung dunia. Labuhan Pring namanya. Bukan karena jauhnya, tapi karena jalan menuju ke sana adalah ujian bagi tekad. Kami memulai perjalanan saat fajar baru menggeliat. Jalan berlumpur, membentang seperti lidah bumi yang menelan siapa saja yang ragu. Setiap roda yang berputar seperti sedang bertanya, "Kau yakin ingin ke sana?" Tapi kami tidak punya ruang untuk ragu, karena di ujung sana ada anak-anak yang menunggu cahaya. Melewati hutan belantara, suara-suara alam menjadi teman sekaligus peringatan. Di balik semak mata-mata liar mengintai, harimau, buaya, dan ular. Harimau yang terkadang memakan ternak warga. Setiap langkah seperti dialog dengan maut. Tapi dalam diamnya hutan, kami belajar bahwa keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan memilih untuk tetap berjalan meski takut itu ada. Kadang kami harus menempuh jalur laut, 8 jam melawan gelombang besar, ombak setinggi atap rumah menghantam perahu kecil kami. Di setiap hempasan air, hidup terasa tergantung di ujung tali. Tapi di setiap derasnya ombak, kami temukan doa yang tak pernah putus. Ya Allah, semoga sampai, semoga selamat, semoga bisa mengajar esok pagi. SMP Satap 9 bukan sekedar sekolah. Ia adalah mercusuar kecil di tengah gelapnya keterbatasan. Di sana, kami bukan hanya guru, kami adalah saksi bahwa harapan bisa tumbuh di tanah terpencil, bahwa anak-anak desa dengan mata penuh mimpi punya hak yang sama untuk bermimpi setinggi langit. Dan datanglah hari paling menantang, ujian nasional berbasis komputer. Teknologi di tengah keterbatasan, komputer siap, tapi sinyal sangatlah lemah. Listrik, kami hanya mengandalkan genset yang terengah-engah. Kami pindahkan anak-anak ke tepi pantai, tempat satu-satunya titik sinyal muncul di daerah Labuhan Pring. Mereka duduk berpanas-panasan di bawah terik matahari, menatap layar komputer. Asesmen nasional berbasis komputer berhasil dilaksanakan. Meski tanpa fasilitas lengkap, tapi anak-anak itu pulang dengan kepala tegak. Di balik senja yang meredup, saya berpamitan kepada mentari yang baru merekah. Di pundak ini ada amanah bangsa. Namun, dalam hati, seorang guru sekaligus ayah terasa pilu. Setiap pagi, sinyal menjadi jembatan rapuh antara kami dan keluarga tercinta, di mana seorang bayi merindukan sentuhan ayahnya. Namun, takdir kadang menguji. Kabar sakit anak tercinta menghantam bagai badai. Di antara keterbatasan dan kerinduan, saya memilih bertahan, mengukir asa di setiap aksara yang diajarkan. Karena di mata murid-murid saya, kami adalah pelita, dan pelita tak boleh padam meski badai menerjang. Pengabdian ini adalah doa. Semoga di setiap huruf yang terucap ada kesembuhan dan kebahagiaan bagi keluarga. Pada tahun 2019, pertama kali kami mengabdi menjadi seorang guru di sekolah terpencil. Debu dan peluh menjadi saksi bisu perjuangan seorang guru di sekolah terpencil. Setiap aksara terukir di bawah rembulan, setiap ilmu terbagi dalam keterbatasan. Tahun 2020, pandemi datang, ujian semakin berat, namun semangat tak padam. Di tahun 2021,
secercah harapan muncul. Listrik mulai menerangi malam, membawa senyum di wajah murid-murid. Setahun kemudian, tower sinyal berdiri tegak menghubungkan mereka dengan dunia. Saya juga mengadakan bimbingan belajar atau les matematika gratis buat anak-anak Labuhan Pring. Saya memutuskan untuk mengubah cara pandang siswa terhadap pelajaran matematika yang selama ini dianggap sulit dan menakutkan. Mereka merasa tertekan saat pelajaran matematika dimulai. Bukan karena para siswa tidak mampu, tetapi karena para siswa tidak memahami konsep matematika dengan benar. Bagi sebagian siswa, matematika terasa seperti kumpulan angka dan rumus yang jauh dari dunia nyata. Guru tidak langsung memberikan rumus dan prosedur. Ia memulai dengan pertanyaan mendasar yang relevan, mengapa kita perlu menyederhanakan bentuk aljabar, bagaimana aljabar membantu kita menyelesaikan masalah sehari-hari. Nah, dari sana siswa diajak menelusuri situasi nyata, menghitung total harga, diskon, memperkirakan waktu perjalanan, atau menyusun pola pengeluaran. Saya melakukan asesmen diagnostis awal dengan cara wawancara mendalam. Maka dari itu, saya menggunakan pendekatan understanding by design yang dikolaborasikan dengan praktik pembuatan gelas aljabar serta platform digital Kahoot, sehingga pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan bermakna. Para siswa sangat antusias, semangat, kreatif, dan saling membantu dalam pembuatan gelas aljabar dengan memanfaatkan limbah di sekitar lingkungan. Salah satu siswa maju untuk menguji pemahaman tentang aljabar dengan menggunakan alat peraga gelas aljabar. Pembelajaran aljabar dilanjutkan dengan aplikasi Kahoot. Ponsel Android mereka siap di tangan, jari-jari menari memasukkan kode game. Pilihan warna-warni muncul di layar. Ada yang langsung menekan, ada yang masih berpikir, ada juga yang deg-degan karena waktu hampir habis. Setiap soal dijawab dengan tawa, sorak kemenangan atau wajah penasaran karena salah menjawab. Bukan hanya siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling tepat. Skor terus berubah, memacu semangat. Jadi permainan yang sangat seru, interaktif, dan menyenangkan. Itulah semuanya. Praktik baik ini sudah diimbaskan ke rekan-rekan sejawat, dan ini adalah grafik hasil pembelajaran. Senang hati dan gembira ketika belajar matematika dengan Pak Huda. Setiap saya tidak memahaminya, Pak Huda dengan senang hati menjelaskan ke saya sehingga saya dapat memahaminya. Sebenarnya aku kurang suka pelajaran matematika, tapi kalau belajar sama Pak Huda, pelajaran matematika jadi mudah dan asik. Belajar dengan Pak Huda terasa lebih mudah dan menyenangkan, penjelasannya jelas dan bikin aku jadi lebih semangat belajar. Ya, pembelajaran matematika yang dilaksanakan oleh Pak Nur Huda itu sudah sangat tepat dan inspiratif. Nah, pembelajarannya berbasis dengan kehidupan sehari-hari, saling terkait dan terhubung dalam penyampaian materi pembelajaran. Meskipun saya bukan guru matematika, saya bisa melihat betapa besar pengaruh Pak Huda terhadap perkembangan siswa. Anak-anak jadi lebih terbuka dan juga mampu belajar dengan baik. Pak Huda dapat membuktikan bahwasanya pelajaran matematika itu bukan pelajaran yang menakutkan dan juga menegangkan, melainkan pelajaran yang sangat menyenangkan dan juga menginspirasi. Sebagai sesama guru, saya sangat senang melihat cara mengajar Pak Huda, di mana beliau dapat mengubah kelas itu menjadi petualangan intelektual. Hingga peserta didik itu sangat antusias dalam belajar dan mereka sangat termotivasi. Sebagai pribadi seorang guru, saya juga banyak terinspirasi dari beliau, dari cara mengajar, metode, dan media yang beliau gunakan. Banyak cara mengajar saya berubah karena terinspirasi dari beliau.